Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lucianti dari Prodi PGSD kelas B1 angkatan 2017 dengan NIM 170609090. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pembimbing 1 saya, Ibu Sylvia Rabani MPD, dan Ibu dosen pembimbing 2, Ibu Duhita Safira Wardani MPD. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Rektor IKIP Siliwangi, Dr. Heris Herdiana MPD, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Nandang Rukanda MPD, kepada Ketua Prodi PGSD, Bapak Rulistiadi MPD, dan kepada Ibu Seliana Dwi Rahmawati MPD selaku ortopedagog di Sekolah Islam Cendekia Muda, Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penelitian yang saya buat berjudul Pembelajaran Daring Bilangan Cacah bagi Siswa Autis kelas 4 melalui media audiovisual di Sekolah Dasar Islam Cendekia Muda Bandung. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Nah, latar belakang ini berkaitan dengan terjadinya pandemi virus COVID-19. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan bagi siswa autis di Sekolah Dasar Islam Cendekia Muda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan pendidikan siswa autis di sekolah tersebut dengan sistem daring. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam dunia pendidikan berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran bagi siswa autis di Sekolah Dasar Islam Cendekia Muda. Terkait virus tersebut, salah satu sekolah ini, Sekolah Islam Cendekia Muda ini juga melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan berbagai macam perangkat mobile seperti smartphone atau telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang dapat menggunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Sekolah Dasar Islam Cendekia Muda termasuk ke dalam salah satu sekolah inklusi di Bandung. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi siswa autis mengikuti pembelajaran matematika sesuai dengan kemampuannya pada saat pembelajaran daring melalui media audiovisual. Lalu yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran penjumlahan matematika melalui media audiovisual. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa saat pembelajaran penjumlahan matematika melalui media audiovisual. Lalu yang terakhir ada kendala apa yang dihadapi oleh guru saat pembelajaran terhadap siswa autis. Lalu yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengajarkan anak autis yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa yang berkebutuhan. Maksudnya di sini guru bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan siswa, bagaimana cara guru untuk mengajarkan siswa-siswa sesuai dengan kebutuhannya. Bagi siswa dapat mengembangkan kemampuan pembelajaran matematika secara daring dengan media audiovisual. Jadi, siswa dapat menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, bagi pembelajaran matematika. Pada umumnya, pembelajaran matematika menggunakan media audiovisual dapat menarik minat siswa untuk lebih giat belajar matematika. Pendidikan inklusif sendiri dapat dikatakan pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun kondisi lainnya. Pendidikan inklusi berbasis aplikasi online merupakan suatu pendidikan yang dirancang dalam rangka untuk mewujudkan konsep pendidikan secara menyeluruh dengan cara menyatukan dan menggabungkan anak-anak inklusi untuk belajar secara tepat, mudah, dan efektif. Nah, dari Mulyati dan Ratnawulan 2018, autis berasal dari kata autisme, dari kata auto yang berarti sendiri,
Penyandang autis seakan hidup di dunianya sendiri. Istilah autis baru diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo Kanner. Autis sendiri merupakan seseorang yang memiliki gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Gangguan tersebut dapat bersifat berat dan ringan. Selain itu, penyandang autis juga merasa memiliki dunianya sendiri akibat gangguan kemampuan komunikasi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pembelajaran daring. Model pembelajaran secara daring ini merupakan suatu hal baru yang muncul dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Dengan pelajaran ini, siswa dapat memanfaatkan jaringan internet dengan baik guna untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu waktu atau dalam satu proses kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media audiovisual adalah film, video, program TV, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke metode dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini atau metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini dilaksanakan dalam berbagai tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Langkah-langkah dari tahap persiapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian ini. Antara lain yang pertama ada identifikasi masalah. Lalu, identifikasi masalah ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, pembelajaran daring masih terdapat banyak hambatan. Lalu yang kedua, penguasaan pembelajaran bilangan cacah pada siswa autis kelas 4 SD. Yang ketiga, penerapan media audiovisual belum tepat sehingga siswa autis masih belum dapat memahami materi yang disampaikan. Lalu yang kedua, pembatasan masalah. Pada penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah pembelajaran daring penjumlahan bilangan cacah pada siswa autis kelas 4 SD. Lalu yang ketiga ada persiapan instrumen. Pada penelitian ini, persiapan instrumen yang dilaksanakan adalah menyusun rencana pembelajaran menggunakan media audiovisual. Kemudian, menyiapkan instrumen berupa tes soal untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap pembelajaran bilangan cacah berupa soal uraian yang diberikan kepada siswa kelas 4 SD. Observasi atau pengamatan dilakukan kepada guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Angkat respon juga diberlakukan untuk guru dan siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring, serta wawancara kepada guru pendamping terhadap kendala selama mengikuti pembelajaran matematika secara daring. Lalu yang kedua, setelah tahap persiapan ini, ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari 5 pertemuan, selain dari pretest dan posttest. Dalam tahap ini dibagi menjadi ke dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan observasi terhadap pembelajaran matematika pada siswa pembelajaran matematika penjumlahan bilangan cacah pada siswa autis. Lalu yang kedua, memberikan tes soal. Yang ketiga, memberikan angket kepada guru dengan tujuan untuk lebih mengetahui bagaimana respon siswa autis terhadap pembelajaran bilangan cacah ini. Terus selanjutnya yang keempat, memberikan angket kepada guru dengan tujuan untuk lebih mengetahui bagaimana respon terhadap kendala pembelajaran matematika secara daring. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Lalu yang selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa autis kelas 4 SD di SD Islam Cendekia Muda. Anak tersebut belum mampu melakukan kontak mata dan perhatiannya mudah teralihkan. Lalu memiliki motivasi belajar yang kurang sehingga harus terus diingatkan dan dibimbing dalam mengerjakan tugas. Lalu yang selanjutnya, komunikasinya masih terlihat kurang, hanya dapat menjawab dengan satu kata saja. Belum mampu mengontrol emosinya dan masih dibantu dalam toilet training. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi, survei, dan wawancara. Yang selanjutnya instrumen penelitian.
Instrumen penelitian ini berupa lembar tes, observasi, angket atau kuesioner, dan wawancara terhadap guru dan siswa. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Penjabaran analisis data dengan menggunakan model analisis Mills dan Huberman akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction. Yang kedua ada penyajian data atau data display. Yang ketiga ada verifikasi atau kesimpulan. Nah, lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada prosedur pengelolaan data. Seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan penelitian pembelajaran secara daring untuk mengetahui deskripsi pembelajaran penjumlahan bilangan cacah pada siswa autis kelas 4 SD di SD Islam Cendekia Muda Bandung menggunakan media audiovisual. Penelitian pembelajaran memakai teknik wawancara dan observasi atau pengamatan. Dari hasil penelitian, skenario dan implementasi siswa autis mengikuti pembelajaran daring penjumlahan bilangan cacah matematika. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran matematika materi penjumlahan bilangan cacah pada siswa autis kelas 4 SD. Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Cendekia Muda. Pada tahap perencanaan ini, peneliti membuat perencanaan pembelajaran dengan menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran menggunakan lembar kerja siswa dan media audiovisual berupa video animasi. Karena penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan melalui Google Classroom dan WhatsApp. Juga dilakukan secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diajukan oleh pemerintah untuk memutus tali rantai penyebaran virus. Adapun langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini, pertemuan pertama, pada tahap pelaksanaan yang pertama adalah pertemuan pertama ini guru melakukan agenda home visit dengan mengisi Google Form untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan guru tersebut sebelum memulai home visit. Agenda home visit ini adalah guru yang datang ke rumah siswa untuk memberikan pembelajaran secara langsung. Pada kegiatan ini, guru memberikan soal tes puzzle mengisi bagian nomor yang hilang. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa menghitung bilangan secara menyusun. Tes tersebut berisi tabel angka mulai dari angka 1 hingga 20 dengan beberapa tabel kosong yang harus diisi oleh siswa. Setelah selesai mengerjakan, siswa diminta untuk membaca kembali lembar tes tersebut bersama dengan guru. Lalu pertemuan kedua dilakukan secara online melalui voice note via WhatsApp. Lalu guru memberikan motivasi belajar melalui rekaman suara. Kegiatan intinya, guru mengajak siswa untuk membuka Google Classroom. Di Google Classroom ini sudah disediakan video pembelajaran bagi siswa autis yang dapat ditonton secara langsung. Lalu pertemuan ketiga dilakukan secara offline. Pertemuan ketiga dilakukan secara offline dengan siswa datang ke sekolah dan dengan mematuhi protokol tentunya. Pertemuan ketiga ini dilakukan secara offline untuk memberikan materi dari guru kepada siswa. Materi yang diberikan adalah penjumlahan bilangan cacah. Lalu yang selanjutnya dilakukan lagi secara online melalui WhatsApp dan Google Classroom. Di Google Classroom sudah disediakan video yang dibuat oleh guru pendamping berupa soal atau kuis materi penjumlahan bilangan cacah. Lalu pertemuan kelima dilakukan kembali offline untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa terhadap materi penjumlahan bilangan cacah ini. Lalu yang selanjutnya ada respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring penjumlahan bilangan cacah bagi siswa autis kelas 4 melalui media audiovisual ini. Respon guru dan siswa pada pembelajaran daring penjumlahan bilangan cacah kelas 4 memiliki respon yang baik. Respon ini diukur melalui angket. Dari hasil angket yang diberikan, respon guru dan siswa menunjukkan respon yang baik. Angket diberikan berkaitan dengan keefektifan proses belajar mengajar melalui media audiovisual. Hal tersebut dapat terlihat dari cepatnya pemahaman siswa pada materi yang diberikan oleh guru kepada siswa.
Dari hasil penelitian yang saya teliti, ada kemajuan, ada tingkatan dari pembelajaran penjumlahan bilangan cacah bagi siswa autis. Jadi, siswa autis ini lebih senang menggunakan media audiovisual, meskipun siswa tersebut masih tetap harus didampingi oleh guru pendamping. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.